Halo semuanya, dan di video kali ini mungkin gue akan bahas seputar RTX 5060 Ti ya, sesuai kemampuan dan sesuai wawasan gue seputar RTX 5060 Ti. Jadi di sini tuh kalau kita lihat di sini ini namanya Codename. Codename di sini pakai yang GB206. Oke, kita langsung fokus aja dulu deh. Jadi dia ini pakai Blackwell dan 2.0 ya. Ini dari Taiwan udah pasti ya, 45 nanometer sorry. Untuk rilisnya ini udah keluaran tahun 2025 nih, tanggal 16 bulan April. Untuk base clock-nya sendiri di 2407 dan boost clock-nya di 2572. Kalau untuk memory clock-nya di 1750 MHz. Ya. Oke, ini bakal gue bahas mungkin yang lebih penting-pentingnya aja. Pertama, ini VRAM dia udah 8 GB. Ya kalau ngomongin Nvidia, kita udah sama-sama tahu bahwa kalau VRAM-nya Nvidia tuh gue bisa katakan pelit ya. GDDR7. Oke, jadi sebelumnya itu kan kalau nggak salah untuk RTX 4060 dia memakai yang namanya GDDR6. Dan untuk RTX 5060 Ti ini sudah memakai yang GDDR7 ya. Jadi dia udah secara kualitas kecepatan memori bandwidth harusnya berbeda. Ini lebih cepat. Dengan memori boostnya 128 bit dengan bandwidthnya di 448 GB per second. Oke. Di sini yang gua mau fokusin di sini ada TDP-nya di 180 watt dengan suggested power supply di 450 watt. Gua biasanya kalau untuk merekomendasikan power supply, ini kan 450 watt nih, gua akan menyarankan paling nggak 650 watt sampai 700 watt supaya lebih secure aja. Kalau gua gitu loh. Ya ini bakal gua bahas juga sedikit sesuai dengan ilmu gua yang gua tahu. Jadi untuk shading unitsnya ini memiliki 4608. Kalau TMUS ini adalah tekstur mapping unitsnya. Jadi semakin banyak untuk teksturnya sendiri, dia akan lebih cepat untuk membentuk tekstur tersebut. Biasanya kalau misalkan tembak-tembakan kalau ada asapnya misalkan, itu kan ada teksturnya tuh, kayak gitu kurang lebih ya. Correct me if I'm wrong, itu yang gue tahu. Kalau kita ngebahas tentang TMUS, gue nggak tahu bagaimana penyebutannya. Cuma yang gue tahu ini tekstur mapping units posisinya. Jadi dia itu tujuannya supaya bisa membuat tekstur jauh lebih terbentuk lah. Kasutnya kurang lebih seperti itu. Ibarat kalau tanah lebih teksturnya tuh lebih nyapet gitu loh. Paham nggak maksudnya? Gue nggak tahu nih untuk pencapaiannya gimana, untuk menyampaikannya gimana. Habis itu ROPS atau kita sebutnya tuh rendering outputs unit biasanya, atau rendering outputs itu ada 48. Itu buat apa sih juga sih fungsinya? Tujuannya biasanya untuk di rendering sebelum menampilkan gambarnya. Konteksnya di situ dulu biasanya. Kalau kita ngebahas apa itu ROPS ya, gua kurang begitu bisa menjelaskannya secara bahasa yang tagnya gitu. Habis itu juga namanya SM count atau kita sebutnya itu sebagai streaming multiprosesor. Itu biasanya blok-blok yang ada di GPU. Dia memiliki 36 blok dengan tensor core-nya di 144. Tensor cores itu biasanya membantu proses DLSS maupun komputasi AI atau deep learning ya, dengan ray tracing cores-nya di 36 ya. Mungkin gua akan bahas yang sesuai ilmu pengetahuan yang gua tahu aja di sini ya. Untuk pixel rate-nya sendiri, pixel rate itu apa Bang? Jadi dalam ini kecepatan untuk menampilkan suatu pixel. Jadi kecepatan pixel ini sampai di 123,5 gigapixel per second gitu ya. Sorry ya, mungkin untuk penjelasannya kurang begitu jelas atau mungkin cara penyampaian gue yang kurang begitu baik. I'm so sorry gitu ya. Dengan tekstur rate-nya di 370,4 gigateksel per second. Oke, jadi untuk kecepatan dia menampilkan suatu teksturnya kurang lebih seperti itu ya. Oke ya. Di harga berapa sih Bang Chris? Di harga 8.665.000 nih ya, di harga 8,6 juta ya. Ini pelan-pelan juga. Kalau menurut gua apakah worth it? Gue sih ngerasa kayaknya sih RX 7000 terus XT gitu sih. Kalau gua merasanya seperti itu. Kalau kita sandingkan nih ya, kalau gua di benak gue tuh gue ngerasa kayak gue pengen ambil RX 7000 terus XT. Bedanya sekitaran 1,4 juta kalau misalkan value for money-nya nih ya. Cuma dia secara kuda Corsair kalah ya. Jadi kalau untuk Radeon sorry namanya tuh dia ya. Kalau di AMD itu dulu ya. Lanjut ya. Jadi di sini kalau kita lihat tuh secara teksturnya juga, tekstur mapping unitnya juga lebih banyak yang Radeon ya. Secara buat rendering outputnya lebih banyak yang Radeon nih. VRAM-nya juga lebih gede. Cuma kalau kita lihat dari
memori type-nya masih GDDR6 ya. Cuma untuk bus width-nya, lebar jalur bandwidth-nya nih masih lebih better yang RX 7700 XT. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau gue sih jujur kemungkinan besar gue bakal ambil RX 7700 XT. Kalau misalkan gue nggak mau ngeliat fitur DLSS dan ray tracing-nya ya, di harga 7,2 juta let's say lah. Kalau menurut kalian gimana guys? Masih oke nggak buat kalian ambil RTX 5060 Ti di era sekarang? Coba komen di bawah ya. Kalau misalkan kalian mau kasih gue saran, solusi, masukan untuk supaya konten gue lebih baik, bisa komen di bawah ya. Kita diskusi sehat, kita sama-sama belajar lah. Gue juga bilang, gue juga masih belajar. Semoga kita bisa berkembang sama-sama. So, ya ini mungkin pembahasan seputar RTX 5060 Ti dan juga kurang lebih apa sih best choice-nya kalau misalkan value for money-nya kalau misalkan ada yang lebih murah gitu kan. Gue sih prefernya RX 7700 XT gitu loh. Ya itu sekitaran bedanya di 1,4 juta. Lumayan kan, 1,4 juta tuh lu mungkin bisa beli SSD mungkin, atau mungkin lu bisa beli motherboard yang chipsetnya lebih tinggi mungkin gitu ya, atau mungkin beli power supply yang lebih baik gitu ya. Kalau menurut kalian gimana, bantu gue komen di bawah, kita belajar sama-sama, kita diskusi sehat. So video sampai sini aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye, ciao.